Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, pada kesempatan ini, kami akan mengupas tentang alur evaluasi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di antara perda PDRD, salah satunya adalah Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang diselaraskan dengan PP nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sahabat PHD, berikut adalah alur evaluasi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat pengaturan pengawasan atas penetapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah sebagai upaya untuk memperbaiki dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PDRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini merupakan langkah preventif pemerintah untuk memastikan prinsip-prinsip pemungutan PDRD dan kesesuaian materi pengaturannya dalam rancangan perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan diperkuat dengan pembagian materi evaluasi yang lebih jelas dan sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sahabat PHD yang berbahagia, untuk menjamin waktu penetapan Raperda tetap efisien, PP nomor 10 tahun 2021 juga mengamanatkan pemerintah daerah provinsi
yang mengajukan evaluasi rancangan perda tentang PDRD menyampaikan raperdanya secara paralel kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Juga secara paralel kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota yang mengajukan evaluasi rancangan perda tentang PDRD kabupaten kota. Sahabat PHD, secara garis besar alur evaluasi raperda tentang PDRD kabupaten kota sesuai pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 PP nomor 10 tahun 2021 sebagai berikut. Bupati Wali Kota menyampaikan raperda tentang PDRD yang telah disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Kota secara paralel disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Kemudian Bupati Wali Kota menyampaikan raperda tentang PDRD melalui surat permohonan evaluasi dengan melampirkan paling sedikit dokumen diantaranya. Pertama, latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif pajak dan retribusi. Kemudian, proyeksi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi dan dampak terhadap kemudahan berusaha. Kemudian, dokumen lainnya adalah berita acara, naskah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Kota dan Bupati Wali Kota. Berikutnya, Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap raperda tentang PDRD Kabupaten Kota paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal raperda tentang PDRD Kabupaten Kota diterima secara lengkap. Selanjutnya, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap raperda tentang PDRD Kabupaten Kota untuk menguji kesesuaian antara raperda tentang PDRD Kabupaten Kota dengan undang-undang mengenai cipta kerja, kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, Menteri Keuangan juga melakukan evaluasi terhadap raperda tentang PDRD Kabupaten Kota untuk menguji kesesuaian antara raperda tentang PDRD Kabupaten Kota dengan kebijakan fiskal nasional. Kemudian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi terhadap raperda tentang PDRD Kabupaten Kota kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi raperda tentang PDRD Kabupaten Kota yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Kemudian, Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasi kepada Bupati Wali Kota paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diterima secara lengkap dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Berikutnya, hasil evaluasi yang telah disinkronisasi oleh Gubernur dapat berupa persetujuan yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan memproses raperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan. Tahap selanjutnya,
Bupati Wali Kota bersama DPRD memperbaiki Raperda PDRD Kabupaten Kota sesuai dengan rekomendasi perbaikan apabila hasil evaluasi yang telah disinkronisasi oleh Gubernur berupa penolakan. Kemudian, Bupati Wali Kota menyampaikan Raperda PDRD Kabupaten Kota yang telah diperbaiki secara paralel disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal hasil evaluasi dari Gubernur diterima oleh Bupati Wali Kota. Sahabat PHD, Raperda PDRD Kabupaten Kota yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan rekomendasi perbaikan melalui hasil evaluasi selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah Bupati Wali Kota menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Gubernur, kemudian dilanjutkan dengan permohonan nomor registrasi perda atau norek ke Biro Hukum Provinsi. Selanjutnya dapat ditetapkan menjadi perda tentang PDRD Kabupaten Kota. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan materi tentang alur evaluasi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Semoga sahabat PHD semuanya yang berada di lingkup provinsi maupun kabupaten kota bisa memahami alur dari pembentukan perda tentang PDRD. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.